Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah melapangkan waktu Bapak Ibu, yang telah meringankan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid ini, kemudian duduk menjelang waktu syuruk. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kajian kita dalam kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah karya Dr. Nizar Basah, dan buku ini sudah ada di Gramedia. Terjemahannya sudah ada di Gramedia. Di saat usia Rasulullah SAW lebih kurang 14 tahun, Bapak Ibu, apa katanya kepada pamannya Abu Thalib? Paman, carikanlah aku orang yang punya kambing untuk aku gembalakan. Kata paman Rasulullah, untuk apa kau menggembala kambing Muhammad? Sekarang kan kita di rumah ini udah enak, sedikit makan kau, banyak makanan jadinya. Sedikit air susu kau minum, jadi banyak susu itu jadinya. Kenapa kau harus bekerja? Yang dikhawatirkan pamannya ini nanti susah Rasulullah ini. Sementara Rasulullah, Bapak Ibu, di usia segitu itu dia sudah berpikir untuk menolong ekonomi pamannya, Pak. Pada dasarnya anak-anak usia 14 tahun itu ada keinginannya untuk mencari uang. Cuman itu terakhirnya di tahun 97. Jadi anak yang milenial itu dari tahun 81 sampai 96. Kalau Gen Z 97 sampai 2011. Jadi kalau anak milenial itu tuh umur-umur segitu memang udah pada pengen cari duit, Pak. Bawa kue lah dia ke sekolah, bawa apa, karena orang tuanya susah. Orang kaya pada saat itu orang tuanya hanya tertentu sekolah-sekolahnya itu. Masih banyak orang naik sepeda ke sekolah, masih banyak orang jalan kaki. Jadi ada keinginan untuk punya belanja lebih lah. Tapi udah yang kelahiran mulai 97, itu tuh prinsip orang tua udah berbeda, Pak. Cukuplah kita yang susah dulu, jangan sampai anak susah, sehingga tidak ada lagi anak yang jalan kaki. Sampai di sekolah pun yang bikin PR emak ya sekarang, Pak. Bersusun di jendela kelas tuh, Pak, dia emaknya yang mencatat PR tuh. Jadi anak ini betul-betul dibuat sesenang mungkin. Jalan kaki tidak boleh. Sudah itu dipakailah cara marahnya harus cara psikolog, Bu. Sayang, apa nak makin macam ulat kelakuan anak zaman sekarang. Kalau psikolog emak-emak dulu, Bu, ribut anak-anak di masjid, main kurang ajar, keluar. Tanggal kan sarung anak lari. Kalau sekarang tidak boleh ya sayang. Orang tua kita lagi sholat, nak, tidak boleh. Oh, makin main mercun ya sampai masjid.
Pengusaha sekarang, tahu Bapak Ibu, mereka tidak mau mengambil Gen Z untuk kerja. Semua rata-rata trauma. 80% pengusaha trauma ngambil Gen Z. Ditandai orang tuh betul, Bu. Nampak kelahiran 97 sampai 2011, wah. Hati-hati dia. Biarlah agak tua kata mereka daripada ngambil Gen Z. Dia nyari kerja mau, udah kerja 2 hari bikin video dia, Bu. Hai guys, aku mau cerita ya guys ya. Sakit aku di tempat kerja aku nih guys. Sama orang tua aku gak pernah disuruh nyapu. Sampai di sana aku suruh nyapu. Tertekan, mental health aku terganggu loh guys. Lemah Pak. Jadi usia anak segitu banyak orang tua mengatakan pokoknya kau sekolah aja nak. Masalah apa kau kemanapun kau sekolah, apa ada uang. Jangan kau pikirkan kerja. Jadi anaknya tidak pernah tahu dia Pak nyari duit itu susah. Akibatnya salah satunya apa Bu? Dia ngotot minta ke bapaknya beli motor KLX Kawasaki. Bapaknya hanya sanggup beli Scoopy Matic Pak. Di depan showroom tuh dihancurkannya Honda yang dibelikan bapaknya. Bayangkan kurang ajarnya Pak. Bapaknya hanya berdiri terpaku melihatnya. Itulah hasil didikan yang tidak pernah mengajarkan susahnya mencari uang kepada anak. Jadi kalau ada cucu bapak ibu, anak bapak ibu udah pengen dia nyari-nyari duit, suruh Pak. Lanjut nak. Supaya dia tahu bahwa susah nyari duit. Jadi dia lebih menghargai jadinya Bu. Kalau tidak sempat diajarkan seperti ini, dia tidak tahu nyari duit susah, dia tahunya minta ada. Itu yang bahaya itu tuh Pak. Nah kalau umur 14 tahun, dia sudah mencoba untuk mendiri, tahu dia persaingan di dunia usaha nih Bu. Ingat saya tuh, anak perempuan saya waktu SMP lah, usia SMP, dia jual roti pau nih Pak, untungnya 200 rupiah, dibawanya pergi dia pagi ke rumah orang yang tukang buat tuh Bu. Setelah itu dijualnya ke sekolah, laku, untungnya cuma 4.000 Pak, sebanyak dari bawahnya. Kemudian kelailah sama tukang kantin Bu. Itu nggak mau lah tukang kantin Pak, nggak laku lah tempatnya. Jadi tahu dia, ada persaingan, ada kena marah, dimusuhi tukang kantin. Dimusuhi ibu kantin tuh dia Pak. Akhirnya dijalinnya lah kerjasama dengan ibu kantin tuh. Itu potong lagi untungnya Pak kan. Jadi dia udah pernah merasakan, ternyata tidak mudah nyari duit ini. Ada persaingan yang dahsyat rupanya di luar ini. Jadi dia lebih menghargai. Bagi saya pribadi Bu, nilai sekolah anak itu nomor 16 bagi saya. Yang penting dia berakhlak mulia Pak. Jadi mau ranking berapapun dia tidak pernah saya ambil tahu. Mau merah dia tidak ada masalah. Itu yang selalu saya tekankan. Yang penting kalian berakhlak mulia. Masalah nilai kalian tuh tidak ada peduli saya. Jadi saya ingat Bu, apa yang membuat Rasulullah berhasil dulu mendidik para sahabat? Dia letakkan sahabat itu pada bidangnya Pak, sesuai dengan keahliannya. Masing-masing kita nih Bapak Ibu punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain sebetulnya Pak. Sempat kita fokus kepada keahlian kita akan ikhlas bekerja, dan duit itu nomor 16 jadinya Bu. Apa yang membuat orang jahat sekarang? Dia bekerja tidak pada bidangnya Bu. Dia bilang karena jadi pegawai kau nak aman hidup kau, pensiun pun kau bergaji, padahal tidak itu bidangnya Pak. Itu yang buat rusak Bu. Ibu, dalam 2 minggu ini kalau kita lihat, ada pegawai kantor pajak dengan gaji 16 juta mundur jadi tukang kue. Tiap hari dia membagikan resep cara buat kue Bu ke penontonnya. Tidak penting dia 16 juta nih Pak, ini bidang aku. Bidang aku tuh bikin kue. Itu dia Bu. Jadi kalau orang udah kerja di bidang dia pasti ikhlas.
Macam kami ceramah nih lah Bu. Kalau memang kami di bidang kami itu semangat kami Pak. Pergi ceramah itu semangat Bu. Tapi kalau sempat dijadikan ini untuk mencari hidup, disitulah kadang timbul pembicaraan. Masjid situ berapa ngasih amplop? Saya nggak usah di sana lagi gantikan aja lah saya. Itu jadinya Pak. Karena ini bukan bidang dia. Kalau untuk cari duit kan enak di dakwah nih Pak. Lumayan Bu, satu masjid sekian kali berapa tempat satu hari. Tapi kalau misalnya kita mengerjakan bidang kita, keahlian kita, itulah yang menyebabkan Finlandia menjadi pusat pendidikan nomor 1 di dunia. Di Finlandia Bu, guru tidak boleh memberi PR kepada anak, tidak ada ujian, tidak ada ranking kelas. Jadi guru diberikan kebebasan dengan gaji besar, didik anaknya itu sesuai dengan bidangnya. Makanya tidak ada yang tahu orang yang bodoh matematik, tidak ada. Pokoknya mereka tidak menekankan itu, Pak. Kemana arah anak ini, disitulah diasahnya. Maka lebih dari kelas 6, dia harus mencari bidang dia masing-masing. Itu yang membuat orang berhasil. Rasulullah di Perang Badar, ada mendaftar 2 orang anak kecil, Pak. Satu namanya Mu'adz bin Ammar al-Jamuh, satu lagi namanya Muawis bin Afrah. Umur 1 13, 14 tahun. Kok lolos ikut Perang Badar? Ketika dites Rasulullah, Pak, kemampuannya sama orang dewasa memainkan pedang. Jadi Rasulullah tidak nengok umur lagi, Bu. Kemampuannya bagus, masuk. Itulah yang menyebabkan anak Indonesia hanya paket C bisa mendaftar kuliah di Australia karena mereka tidak nengok ijazah. Sekarang Google tuh Bu ya, dia tebarkan kalian buat logo ini, siapa yang juara 1 dapat hadiah sekian. Mereka tidak nengok pendidikannya Pak, aku nengok hasil logo aja kata mereka. Bukan berarti pendidikan tidak penting Bapak Ibu. Tapi berikan anak itu pendidikan sesuai dengan bidangnya. Ini gara-gara tren pondok tahfiz, anak kita ndak itu bidangnya disuruh ngapal Quran, Pak. Apa ndak pelawan dia jadinya? Karena itu ndak bidangnya. Ibu tahu ndak berita menggemparkan beberapa hari ini? Seorang ustadz 30 hafiz Quran dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri, mencabuli 30 orang wanita. Karena itu bukan bidangnya. Dia menghafal kuat, tapi itu tidak bidangnya, Pak. Jadi kita harus tahu, Bu, anak kita ini kalau di agama, kemana dia arahnya? Ke fikih kah? Ke apa? Ke situ matangkan, Pak. Jangan sampai salah masuk dia, Bu. Saya menyaksikan sendiri betapa pelawannya anak-anak penghafal 30 juz. Pelawan, Pak. Di mana letak problemnya? Jadi begitu diajak dialog, ternyata memang orang tuanya yang memaksakan dia. Saya tidak suka ini, cuman hafalan saya kuat Ustaz. Tapi saya dipaksa untuk ini, diancam kadang-kadang Pak. Boleh main HP kalau udah segini. Nah, itu pokoknya itulah yang akibatkan, nakal Pak. Jadinya berontak gitu. Nah, makanya kita ini tugasnya apa Bu? Rasulullah sudah terlihat dia 14 pengen bekerja. Nah, jadi bekerja dulu nih Pak. Apa cara Abu Thalib Pak? Dicarinya lah orang-orang yang punya kambing tapi yang baik mulutnya supaya keponakannya tidak tersinggung. Nah, ini lagi nih Bu. Sepahit apapun ibu, anak, cucu, menantu ibu, jangan cari kerja ke orang yang berlisan buruk. Karena apa Pak? Kalau kita ditampar orang, dipukul orang pakai tangan, 3 hari memarnya hilang. Tapi kalau kena mulut, Bu, bertahun. Kalau mulut yang mukul Pak, bertahun. Nah itulah menyebabkan masuk masjid nunggu-nunggu sab penuh. Itulah jadinya. Masih ada enggak yang pernah ngasari aku dulu terpaksa udah tersusun Sabtu Bu Arela dia keluar dulu ditunggunya di luar tunggu terisi dulu Pak tempat musuhnya karena kena mulut ini ngeri Pak.
Sampai ada istilah tren sekarang, Bu, gaji itu separuhnya uang caci maki. Kan sampai gitu, Pak. Yang kasihannya kita apa, Bu? Begitu kita pensiun, penyakit naik semuanya, Pak. Karena kita dulu sering kena maki, direndahkan, dihina pimpinan. Akhirnya, Bu, pas pensiun baru naik semua penyakit tuh, Pak. Kita kalau kena hina sama orang kan jantung yang dihantamnya langsung, Pak. Kerja kau tak becus kau, duit aja mau kau, langsung jantung aja udah bergetar tuh, Bu. Baru kena gitu. Itu belum kita temenung sampai di rumah lagi. Jadi kenapa saya katakan seperti ini, Bang? Ternyata banyak pengusaha muslim nih yang mulutnya tajam kepada anak buah. Dari luar baik. Jadi dulu, Bu, saya ini punya usaha kecil-kecil. Tidak sanggup menggaji orang. Tapi datanglah dulu ada anak ini penjaga warnet. Ustadz, saya kerja aja lah sama Ustadz. Saya tidak bisa gaji. Terserah aja lah Ustadz. Yang sanggup saya waktu 700.000 cuman gaji dia, Pak. Daripada saya jaga warnet biar di sini Ustaz, makan sama saya, tinggal sama saya. Adalah pengusaha, Bu. Kebetulan jamaah kita juga di masjid. Dia pasti cerita, saya cari-cari karyawan. Oh, senang latih saya, Pak. Ada yang sekarang tinggal sama saya, Pak Haji. Nah, kalau mau dia kan gaji lebih besar, Pak. Minimal UMR 2.500.000 kan udah bagus itu, Pak. Ada tuh Pak Haji, saya kasihlah, Bu, yang kerja sama saya nih ke Bapak itu. Sebulan sudah itu datang dia balik, Ustaz, saya 700.000 sama Ustaz aja lah Ustaz, nggak usah segitu lagi. Itu bayangan, Pak. Orang kalau nyaman hatinya, Bu, duit pun nggak dipandangnya lagi kerja. Jadi rupanya baru tahu saya, Bu, Bapak ini, mulutnya ngeri tajamnya, Pak. Setelah itu dia menggaji orang tuh nggak mau rugi, Bu. Kerja dia ini di toko, tapi di rumah dijadikan pembantu, nyuci kolam, nyuci mobil, dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Dan tidak boleh minum air putih di rumah itu. Wah, itu Pak, lain kastanya, Pak. Anak boleh anak ini minum air putih. Tapi kalau di luar nih, Pak, sedekah rajin. Pokoknya tertipu orang, Pak, kalau nengok gaya dia di luar, di masjid jadi donatur besar, karyawan azab, maka pemenung karyawan itu kena mulutnya. Tak diajar kau sama orang tua kau, kurang ajar kau, macam-macam itu keluarnya, Pak, dimaki-makinya orang. Nah, jadi di situ saya mengatakan ini, Bu, karena apa? Karena lisan orang baik itu tuh sebagian dari tanda orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Kan itu, Pak, ya. Marah bukan berarti tidak boleh marah, Bu, tapi jangan sampai hantam dengan lisan yang sangat tajam. Karena saya termasuk korban itu, Bu. Korban maksud saya ini apa? Bapak saya itu dulu PNS. Kemudian dia kabak kesra di kota Pekanbaru ini, dan dia itu waktu dia jadi kesra, yang jadi wali kota itu mantan anak buahnya, Pak. Dan mantan anak buah ini tidak segan-segan memakinya. Terlambat rapat dilemparnya pakai pena, pokok dimakinya lah. Akhirnya saya yang jadi korban di rumah, tentu saya yang kena marah, Pak. Jadinya kemana mau dilampiaskan bapak saya lagi? Saya heran dulu, Bu, bapak saya ini kok temperamen gitu. Kadang kami itu rasanya dihukum itu tidak sesuai dengan kesalahan. Pokok sampai kena kayu lah saya kalau tidak sholat itu, kena tali pinggang, sampai bingung saya waktu itu, Pak. Apalah salah. Belakangan baru saya tahu. Akhirnya pas bapak saya pensiun, jantung, stroke, darah tinggi, komplikasi lah pokoknya, Bu. Emosinya tinggi, tapi sholat jamaah rajin, Pak, tidak pernah berhenti, Bu.
Panjang doa saya untuk bapak saya. Saya bilang aku beruntung ya Allah punya bapak sekeras itu. Kalau tidak jadi apa kami. Itu yang saya doakan tuh Pak. Dulu saya tidak terima Bu. Bapak saya memaki, menghina. Nah dampaknya itu rupanya Pak. Dia tidak bisa melampiaskan. Akhirnya dia hantam ke rumah. Begitu dia pensiun naik penyakit itu semua. Apa aja lemah pertahanan karena gini Bu. Dalam ilmu pengetahuan, orang yang marah 5 menit, kesehatan turun 6 jam. Orang yang menahan-nahan, tidak bisa dia melepaskan, itu imunitas tubuhnya mati. Jadi makanya gampang sakit Pak. Sikit sakit, sikit sakit. Nah itulah tubuh ya, yang kita takutkan kalau kita gara-gara duit ya udahlah nama cari kerja payah, biar aja lah dimaki-maki. Kalau tahan bagus Pak. Kalau enggak baperan kita kena maki enak Pak, kerjalah. Tapi kalau rasanya enggak tahan jangan menangis tiap malam nanti dibuatnya. Temenung kita. Makanya kerja keraslah Abu Thalib mencari orang yang punya kambing tapi yang baik mulutnya, itu yang dicari Pak. Akhirnya dapat, barulah Rasulullah bekerja mengembala kambing. Karena itu kejiwa begini Bu. Kenapa karyawan Mutiara Merdeka Hotel bertahan sekalipun omsetnya saat itu turun? Pernah Pak Mutiara Merdeka Hotel itu Pak, tidak cukup lagi. Tapi semua karyawannya bertahan Bu. Mengatakan kita bangkit sama-sama Pak. Sampai berapa bulan tidak digaji. Sebab apa? Lisan pimpinan baik Pak. Mereka tidak ada merasa kena mulut nih. Dan karyawan yang saya bilang yang sama saya waktu dulu yang saya gaji 700 tuh Bu, udah beranak pinak masih sama saya sampai sekarang akhirnya Pak. Jadi karyawan saya tuh Bu, dari mulai yang lama, yang tahun sekitar 2010 itu sampai hari ini masih tidak ada yang keluar Pak. Walaupun saya kadang marah sebetulnya Bu, cuman saya berusaha untuk tidak mengeluarkan lisan yang kotor. Nah, yang saya takutkan itulah Pak, maka kadang Bapak udah berumur, Ibu udah berumur mulai sakit naik karena lama dulu Pak dimaki orang. Sabar, sabar, padahal hati tidak sanggup Bu. Ya kan kita yang ngukur diri kita nih Pak. Kalau kita kebal makian, bagus, hebat kita Bu. Dimaki orang santai kita, itu bagus mental. Tapi kan kita yang tahu jiwa kita sendiri. Nah mulailah Rasulullah mengembala kambing Pak. Pagi dibekalkan oleh bibinya makanan, sore pulang. Terus seperti itu. Rajinlah Rasulullah mengembala kambing. Jadi pernahlah sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa hampir seluruh nabi dan rasul itu pernah mengembala kambing? Kata Rasulullah, kambing mengajarkan kesabaran. Karena satu-satunya binatang yang paling sulit ditaklukkan adalah kambing. Selama ini kita tidak sadar Pak. Kambing itu Bu, itulah rangkuman seluruh sifat buruk manusia. Di kambing itu ada. Jadi kalau orang sering gembala kambing, dia santai aja menghadapi manusia licik jadinya Pak. Kambing itu Bu, dikasih dia dimakannya daun pisang, tapi pohon pisang itu ditanduk-tanduknya Pak. Akan sama manusia itu Pak. Dia orang minta tolong dia Bu, sudah itu digolongnya orang, kan banyak manusia macam itu. Dan kambing itu sifatnya individu Bu. Dia tidak mau berkumpul. Dia tidak mau diatur. Sampai Rasulullah dulu asal pulang mengejar kambing Pak, dipeluknya kambingnya. Kau letih, aku letih juga. Sampai begitu Pak, saking sulitnya menguasai kambing. Makanya kalau Bapak Ibu mau melatih kesabaran, belilah kambing Pak. Jadi tidak pemarah Bapak sudah itu lagi. Karena ditarik kan ditahannya kakinya Pak. Bapak perhatikanlah kambing itu.
Bandel bu, nggak mau dikasih tahu. Nah, jadi dapat anak-anak nakal-nakal sedikit, alah lebih lah kambing aku lagi ya. Jadi gitu pak. Dulu ada orang punya rumah. Kalau kita kan ada RSS gitu bu. Ini enggak bu, R-nya tuh S-nya 9 pak. Rumah sangat sederhana sekali sehingga sanak saudara segan singgah. Oh itu sempit rumah itu pak. Rupanya kedatangan ya bu, mertua, adik istri, sempitlah rumah tuh pak. Mengadulah dia pada kiai, Pak Kiai, macam neraka rasanya rumah saya sekarang. Mertua saya di rumah, adik istri saya di rumah. Apa kata Pak Kiai itu? Kau ambil kambing 5 ekor di pondok, kau bawa ke rumah kau. Kau pelihara kambing aku tuh 5 hari dulu. Bawa lah ke rumah. Sibuklah dia gara-gara kambing nih pak. Datang dia besoknya ke Kiai pas waktu sholat asar. Macam mana rasa rumah kau sekarang? Rasa neraka jahanam dia. Sejak bertambah kambing nih katanya. Kau antarkan kambing 1 ekor ke pondok. Diantaranya 1 ekor, tinggal 4 bu. Besok ditanya Kiai, mana rasanya sekarang? Agak lapang Kiai. Itu cara Kiai itu mendidik dia pak. Antarkan lagi 1 ekor. Sampai habis yang 5 ekor nih. Macam mana keadaan rumah kau sekarang? Macam surga Kiai. Baru terasa lapang pak. Cuma 5 hari pelihara kambing baru itu. Jadi kambing itu 1 malam pas sebelum takbiran aja yang enak main sama kambing ya. Cobalah ulang-ulang berhari-hari. Tapi ternyata betul kata Rasulullah tuh. Saya ada kenal pengembala kambing. Cuman sayang pak, dia tidak mau sholat pak. Tapi kalau akhlak bu, salut saya pak. Jadi tidak bisa, aduh ini tinggal sholat aja bapak nih lagi nih. Senyumnya tidak habis-habis menyambut kita tuh pak. Orang udah letih sama kambing bu. Jadi dia tuh melayani manusia itu sepenuh hati dia pak. Karena di kambing ini dia hanya mendapatkan kerisauan untuk yang baik pak. Sampai saya bilang sama dia, kalau akhlak bapak ini tidak dihisap lagi besok di surga. Cuma bapak tidak sholat itu yang tidak membawa nanti dia. Ketawa aja bu, itu karena memang harus banyak dikasih pemahaman. Jadi itu ya bu ya, kambing itu bisa melatih kesabaran. Tapi jangan di komplek macam inilah beli bu. Nanti kita mau berlatih sabar, lepas kambing kita. Buang ajat jadi halaman orang lain jantungan jadi gara-gara kita. Ibu ngapain ibu kambing ibu lepaskan? Kata Ustaz Nazril untuk melatih kesabaran. Ibu sabar, saya jantungan nih. Tiap hari bersihkan kotoran nih. Kadang orang bu memelihara ayam, teras orang baru ngepel, buang air ayam tuh di situ. Jadi ayam ini sering kena kutuk-kutuk, makanya kalau ada kita makan ayam bu, berkundang-kundang mata kita, takutnya ayam kena kutuk-kutuk pak. Kalau sering dikutuk-kutuk bu, kena dia. Nah, sewaktu Rasulullah menjadi pengembala kambing itu bapak ibu, dapatlah pengaruh dari kawan-kawan pak. Ngumpul-ngumpul lah namanya pak ya. Itulah makanya tuh bu ya. Agamamu kata Rasulullah mengikut agama kawanmu. Jadi telitilah dengan siapa engkau berkawan. Rasulullah memang nyuruh kita milih kawan. Datang orang kita tidak boleh milih-milih kawan. Memang harus dipilih pak. Salah kita di masyarakat ini bergaul sama orang tipis kuping kita bu. Akhirnya kita mudah dihasut-hasut orang media pak. Saya ketua masjid ini apa saya buat? Misalnya gitu pak ya, ada tipis kuping kita dibuatnya. Ngeri bu. Kadang biarlah kita dibilang orang sombong. Di masyarakat ini bergaul lah, dekat jangan, jauh jangan. Kadang di depan macam simpati dia sama kita, di belakang dapat bahan baru dia pak. Aku tidak sekolah lah sekarang pak. Sabar aja lah bang, mudah-mudahan dikasih Allah jalan. Cerita sama orang lain, tahu anak apa udah berhenti lah sekolah, tidak sadarkan untung itu.
itulah. Masuk kan juga sekolah mahal. Tadi simpati di depan orang nih, Pak. Jadi masyarakat nih ya Bu ya, 100 kebaikan yang kita buat, satu kesalahan habis yang 100 tuh. Itulah. Makanya pilih-pilih betul mau duduk. Duduk kita sama pencemeh lah kita jadinya Pak. Pasti tuh Bu, mindah dia. Duduk sama orang pegunjing lah kita. Laki-laki perempuan ini sama pegunjingnya Bu. Kata orang kan, alah mulut ibu-ibu maklum aja, parah bapak-bapak nih Bu, jangan salah lagi. Maka saya hindari duduk-duduk selepas lama-lama betul tuh Bu ya. Misalnya nih Pak, ada jamaah Bu, yang memang sering saya nongkrong gitu. Ustaz, nanti habis ceramah kita nongkrong kita sini ya Ustaz ya. Saya nongkrong Bu, kalau cerita bercanda saya masih mau Pak. Tapi kalau udah masuk ke personal orang, nah itu saya permisi lagi pamit. Karena saya takut nanti terceritakan sama saya, tak apa nanti Pak kan. Memang ngeri Bu. Gara-gara pengaruh kawan-kawan inilah, apa katanya ke Rasulullah Pak Muhammad? Sesekali habis kau mengembala kambingnya, main ke Mekah. Kadang ada acara musik, penari mantap-mantap, seksi Pak. Nyanyi bagus-bagus. Terpengaruhlah Rasulullah Pak. Mau kalian jaga kambing aku? Itu ngerinya pengaruh kawan Pak. Rasulullah aja terpengaruh Bu. Mau Muhammad biar kami jaga kambing kau. Pergilah kau nonton. Pergilah Rasulullah Bu, turun ke Mekah malam itu. Mau nonton acara nari sama nyanyi Pak. Belum sampai ke tempat dia menonton, dikasih Allah rasa kantuk yang teramat sangat. Tertidur Rasulullah. Itu yang namanya rahmat Allah tuh Bu. Kita tidak beramal tapi Allah yang ngasih. Nah, salah satu penyebab rahmat Allah turun itu tuh Bapak Ibu, harus kebal dicaci maki. Tidak gampang tersinggung sama orang. Tidak memutus silaturahim. Itu Pak, pertolongan Allah cepat betul datang. Tapi kalau kita masih ada terasa saya tidak enak sama saudara saya Ustaz, saya malas itu dah Pak, habis Pak. Rahmat Allah itu artinya apa? Pertolongan Allah yang kita dapat tanpa harus beramal. Dijaga Allah ya Pak. Tapi itu Pak, syaratnya itu berat Bu. Tidak termasuk hati dimaki orang, dihina orang, direndahkan orang. Rajin silaturahmi sekalipun orang memusuhi kita. Itu yang rahmat Allah turun. Kan Rasulullah tidak ada beramal nih Pak. Tapi dikasih Allah pertolongan, dikasihlah rasa kantuk. Sebab apa? Rasulullah ini tidak ada musuh. Dia tidak suka bermusuhan sama orang. Dia baik dalam bergaul. Tahu diri. Apa enggak turun rahmat Allah tuh Pak? Jadi dikasih rasa kantuk tuh Bu, rahmat dari Allah. Maka saya kalau sedang ceramah ada orang tertidur, saya tidak komplain Pak. Karena itulah rahmat Allah ke dia. Bayangkan Bu, orang di rumah udah pakai AC, tempat tidur bagus, nggak bisa tidur Pak. Ini duduk bisa tidur, kemana nikmat itu mau dicari lagi. Jadi kalau Bapak Ibu payah-payah tidur di rumah, datang pengajian Pak, datanglah ke pengajian. Itu ajaib loh Bu. Datang orang bilang, wah itu kan dari setan. Tolong tunjukkan satu hadis saja yang mengatakan orang tertidur dalam masjid itu dari setan. Tidak ada Pak. Yang ada cuman kalau kita menguap dari setan, tutuplah dan bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang ada Pak. Jadi kalau kita menguap, tutup, baca a'udzubillah. Bersin dari Allah. Makanya ketika kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebabnya apa Bu? Di saat kita bersin itu tubuh kita mati beberapa detik, dia mengeluarkan penyakit. Tapi Rasulullah kasih batas Pak, bersin yang dari Allah itu cuma 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali berarti kita sakit, berobatlah. Jangan alhamdulillah kepanjang aja. Udah gelilah jamaah di sebelah, itu sakit kita berarti kalau udah lebih daripada 3 kali.
Nah kemudian besoknya balik Rasulullah Pak. Rasulullah balik, ditanya oleh kawan-kawannya tadi, Bu, gimana Muhammad, mantap nak? Apa yang mantap? Aku aja tuh tidur. Coba ulang lagi Muhammad, biar kami jaga lagi kambing kau. Nah Bapak Ibu harus tahu, memang Allah memberikan rasa kasih sayang dan kekompakan yang teramat sangat kepada orang-orang yang melakukan keburukan. Memang kompak. Bapak perhatikan, saya kan ngisi di Kejaksaan Tinggi Provinsi ya Bu ya. Jadi kalau orang-orang kena periksa itu Pak, kekompakannya tinggi Pak. Bang nanti kalau ditanya jawab ini ya Bang ya, saya dengar nelfon nanti kena Bapak nanti. Pokok rasa melindungi itu tinggi Pak. Kekompakan mereka terjaga Pak. Makanya preman kalau ngumpul tuh awet Pak. Karena iblis tidak nganggu Pak. Karena dia kawan dia juga. Makanya kompak Pak. Yang sering ribut siapa Bu? Di masjid Pak. Karena apa? Iblis ikut nimbrung. Makanya kita susah kompak di masjid. Payah kita mengompakkan di masjid nih. Karena iblis ikut dia di situ Pak. Contohnya ada beberapa masjid di Pekanbaru. Makanya saya menyarankan janganlah masjid ini punya yayasan lagi. Rasa-rasa ribut jadinya Pak. Yang merasa berjasa membesarkan yayasan itu tidak mau dilepaskan yayasan itu ke orang, itu ngerinya itu Bu. Saya pernah ceramah Pak, awak belum mulai ceramah, pengurus sudah mau berkelahi Bu, pakai takbir-takbir di masjid itu. Saya santai aja Bu, mau pulang jauh, amplop belum terima lagi Pak. Duduk aja situ lah, yalah ribut lah. Saya memaklumi karena iblis ikut di situ Pak. Ada lagi dulu pernah Bu ya, pengurus lama, tapi rata-rata masjid yang punya yayasan loh Pak. Ini wanti-wanti aja dari saya nih. Hati-hati karena kalau dia udah merasa berjasa membesarkan yayasan itu, dia tidak mau melepasnya lagi. Jadi ketika ganti pengurus dia tidak mau Pak. Itulah menyebabkan itu. Tujuan kita baik awalnya. Cuman kan saya yang besarkan, itu nanti bisa sebutlah jasa orang tuanya. Yang wakafkan tanah dulu siapa? Itu Pak. Ribut Bu, sampai ke polisi kadang-kadang masalah begini ini Pak. Masjid yang satu lagi ini Bu, pengurus lama tidak mau mundur karena dia udah banyak apanya yang ngajar-ngajar di yayasan itu Pak. Takut dia hilang duit dia. Pengurus baru terbentuk. Pengurus baru ngundang saya ceramah, pengurus lama ngundang ustadz juga ceramah. Berdua-dua lah kami datang di masjid subuh itu. Rupanya pengurus saya lebih duluan megang mic dan badannya besar Pak, takut pula pengurus lama jadinya. Pas saya dipanggil untuk ceramah, saya bisikkan ke ustadz sebelah, tenang tak, amplop kita bagi dua kata saya. Biarkanlah orang ini bertengkar. Itu rata-rata kejadian seperti itu. Apalagi kalau udah urusan duit ya Pak. Jadi saya memaklumi Pak, masjid ngapa banyak masalah. Gotong royong aja menjadi masalah kadang-kadang Pak. Yang jadi mandor banyak Bu. Mandornya banyak. Saya sampai dulu ingat saya, kurban sampai pakai sewa orang rumah potong Pak. Tidak usah bentuk panitia lagi, hebohnya banyak, barang tidak selesai Pak. Akhirnya kalau pakai orang rumah potong Bu, dia tanggung jawab satu sapi 700.000 selesai, kita terima bersih Bu. Inilah tuh. Enggak gitu caranya gini. Dia banyak tuh mandor Bu. Susah dia. Misal macam gotong royong masjid, supaya aman jiwa nih Pak, pakai goklin Gojek 3 orang 150.000 suruh dia bersihkan, hilang heboh Pak. Ini akhirnya enggak ikut gotong royong, Bapak tuh enggak pernah bergaul. Padahal perkara mudah cuman Pak. Itulah. Kita mau ngotor-ngotorkan hati jadi ya Bu. Nampak orang enggak gotong royong enggak jadi musuh jadi ya Pak. Padahal itu perkara sepele. Sedangkan Bapak Ibu tuh dia pembantu di rumahnya Bu. Diajak dia gotong royong kan enggak aja Pak. Jadi kita tuh Bu harus meletakkan orang tuh pada tempatnya gitu, pada porsi dia.
Di penjara aja orang dihukum Bu, berdasarkan status dia Pak. Memang beda, makanya ke penjara tipikor di sini ini beda, memang dibedakan Bu. Misal kita di masyarakat nih, kita tahu bapak ibunya orang kaya, dia di rumahnya aja pembantu, diundang gotong royong ke masjid, kan enggak aja tuh Pak. Tapi Pak Haji datang aja lah Pak Haji selesai sama kami, itu namanya menghargai dermawan Pak, itu enggak apa-apa. Ini mau disamakan, nah kita di masyarakat ini sama Pak, Bapak boleh pejabat di sana, sini ikut gotong royong, itu enggak ada otak gitu namanya itu. Enggak berarti enggak menghargai orang gitu. Nah kemudian Pak, pergi Rasulullah lagi Bu. Pas Rasulullah pergi lagi Pak, tertidur lagi Bu. Besoknya Rasulullah balik lagi. Gimana Muhammad? Nggak bisa aku nonton, ngantuk betul aku. Setelah itulah Bu, Rasulullah punya satu satu keinginan. Aku harus berhenti mengembala kambing. Artinya apa Bu? Bila pekerjaan yang kita lakoni akan rasanya merusak iman dan menjauhkan kita dari Allah, berhenti jauh lebih baik. Nah, itu maksudnya itu Pak. Udah 2 kali terpengaruh Rasulullah itu untung ditolong Allah tuh Bu. Makanya enggak jadi nonton acara musik itu. Kemudian kalau kita ikut cara Rasulullah ini Pak, iman kita akan terjaga jadinya Pak. Ini kadang kita taat ibadah nih Bu, bekerja dengan orang salah, ya macam mana lagi Ustadz, saya di bawah sistem, kita ikut jadinya Pak. Itu yang sering kena tuh Bu. Waktu saya ceramah ini, ada seorang PNS, berhenti dia Pak, terkejut saya. Oke Ustadz, saya udah siap. Pak, Bapak jangan dengarkan betul saya. Saya ini karena tidak pernah bekerja di bawah siapapun, maka saya berani ngomong ini. Saya tidak pernah di instansi manapun. Dan saya aman dengan jalan saya nih, jangan Bapak tiru saya, Bapak baru mau ngalami baru. Saya sudah sejak awal, saya memang tidak pernah bekerja dengan siapapun Pak. Karena saya tahu Bu, kami ini Ustadz kalau di bawah sistem jadi penjilat kami Pak, nggak ada ndaknya Bu. Misalnya nih, saya di bawah ada pimpinan saya, Gubernur Riau misalnya gitu, tentu nggak berani saya Pak. Tentu betul aja kelakuan Bapak ini nanti, itu ke siapa aja lah gitu Bu kan. Makanya orang kalau di kantor-kantor agak berpikir ngundang saya ini segitu, karena saya mau dimutasi kemana Bu. Saya tidak ada di bawah instansi manapun. Tapi orang tuh maulah Pak, saya masih ngisi tetap di kantor gubernur, masih ngisi tetap di Kejaksaan Tinggi Provinsi, di BI. Karena mereka merasa lapang juga, yang saya bilang itu fakta Bu. Kalau kita di bawah sistem tuh terpaksa ngikut aja lagi Bu. Coba lah, kita udah taat-taat ibadah nih Pak. Akhirnya tuh kerja sama orang seperti itu, duit enak Pak. Nah, di situ itulah kita terbeli itu jadinya Bu. Kalau kita lihat Bu ya, orang-orang yang kokoh di jalan kebaikan, ada namanya Pak Andi Santoso di Malang, guru honorer. Ngajar sudah 17 tahun Bu. Masuk hutan mendaki bukit pergi ngajar. Honor 300.000 satu bulan. Pengeluarannya 50.000 satu hari. Aduh. Itulah kalau orang kerja di bidang dia Bu ya, itu yang saya bilang tuh, duit gak ada masalah Pak. Cara mendapatkan duit 50.000 tuh, pulang dia ngajar, dicarinya kayu di hutan. Dijualnya untuk ongkos dia besok Pak. Disitulah Bu dia menutupi biaya operasional dia setiap hari. Setelah 17 tahun baru viral tahun 2021. Disitulah mulai orang membantu dia. Tidak pernah dia mengeluh, tidak pernah dia minta tolong menyebar proposal, tidak pernah ada. Jadi sekarang ini Bu ya, orang bisa bekerja di bidang agama tapi akhirnya bisa menipu jamaah. Ini saya ambil contoh nih. Palestina bergolak, kesedihan orang meningkat, itu bisa jadi bisnis bagi sebagian orang yang tahu agama. Contoh nih Bu ya,
Palestina apa? Oke, kita bawa ustadz-ustadz yang bisa untuk jadi talent, kita cari beberapa masjid, kita cari donasi untuk Palestina. Nanti di lobbynya lah, misal pengurus masjid sini, Pak, kami bawa syekh ini dari Palestina. Kami tidak minta amplop, nanti izinkan kami mengumpulkan donasi. Ya kan itu tuh Pak. Nanti masuk dia, kita terima di sini. Cara dia ngomong tuh bagus. Lihatlah penderitaan saudara kita di Palestina, Bapak Ibu. Untuk makan saja mereka susah. Tergerakkah hati Bapak Ibu untuk menolong? Biasanya di masjid lain kami mulai dari angka 5 juta. Adakah di antara Bapak Ibu yang memiliki kerapat rezeki yang mau menyumbangkan angka di angka 3 juta rupiah? Sedihlah Ibu nih. Saya 3 juta, takbir! Allah, terbakarlah semangat orang menyumbang, Bu. Sampai-sampai juga ke Palestina, tapi ujungnya aja lagi yang sampai, Pak. Yang besar itu untuk dia, Pak. Saya pernah Bu mengalami hal ini. Jadi di situ saya tidak mau lagi saya diajak. Saya pernah diajak ACT mencari untuk sumur air di Palestina. Semangatlah saya Pak. Sampai Bu entah bodoh saya atau tidak usah pikirkan hotel saya. Karena saya tahu anggaran dia cuma pasti sekian, ini namanya untuk amal gitu Bu ya. Saya kebetulan memang ada uang saya, jadi tidak usah dipikirkan masalah hotel, makan saya anggap saya mau pergi silaturahmi, saya mau jalan-jalan. Gila saya sama istri saya gitu Bu ya. Udah ikhlas saya Pak. Nggak saya perhitungkan jalan, nggak perhitungkan apa. Dapatlah waktu itu sekitar 700 juta Pak. Tapi saya heran, handphone orang ini kok mantap-mantap ya. Gaya bagus-bagus Pak. Ini sampai ke Palestina duitnya sih. Rupanya kan kena ACT Pak ya. Waktu keluar di Tempo tuh berapa miliar yang diselewengkan. Payah Pak. Saya sangka di Indonesia aja. Di Malaysia pun itu 231 miliar lagi Bu. Di Indonesia udah berapa basnas yang tertangkap Pak? Yang zakat nasional aja Bu bisa diselewengkan orang. Jadi kemana lah orang mau menyumbang lagi sekarang nih? Itu kemana mau diarahkan lagi? Jadi makin menderita sumbar, itu bisa jadi duit Pak. Jadi orang-orang yang di agama ini Bu, itu akan dijadikannya sumber keuangan Pak. Oh, Galodo Bukit Tinggi, ajak Ustadz Safari dakwah. Dan tahu Ibu, berapa biaya perjalanan Ustadz tuh dari Jakarta, nginapnya, makannya, mintanya mengiba-iba sama jamaah, Pak. Lebih banyak untuk yang dibawa. Sejak itu saya selalu ditelepon, Ustadz bisa kita nyari, udah saya tidak mau lagi. Walaupun duitnya besar gitu Bu. Jadi ini orang-orang banyak menggadaikan imannya di dalam mencari nafkah. Macam di masjid-masjid Pak. Ada orang memakmurkan masjid Bu, ada orang yang makmur di masjid. Dia ada dua tuh Pak. Yang makmur di masjid tuh Bu, dia muncul sesekali Bu. Pas ada kurban, itu muncul dia tuh Pak. Saya ngeri-ngeri Bu ya. Orang diminta kurban 2.700.000. Tapi rupanya dia dibelinya sapi yang 15 juta, kan banyak laba itu Pak. Ini meleset nih. Sampai kata peternak-peternak sapi, bentuk orang di masjid ini Ustaz soleh-soleh, parah Ustaz. Tentu sapi kecil-kecil yang datang itu lagi kan. Kalau dia tidak semuanya yang harus diuangkan itu tuh. Misalnya macam kami ini Bu, ceramah diamplopin orang. Tapi di luar ceramah orang belajar agama itu nol Pak. Kita tidak ada ngambil Bu. Mau orang 1 jam, 2 jam kita, disitulah kami untuk mengimbanginya Pak. Tidak bisa semua itu dalam bentuk uang. Bahkan kadang uang kami yang harus keluar nolong orang yang cerita tuh Pak. Kadang orang yang cerita tuh Bu, masalahnya banyak Bu. Ada yang masalah terlilit utang lah. Kadang saya bilang tuh, saya bantu Bu, tapi tolong jangan Ibu buat lagi ya. Itu yang memang tidak ada lagi dia buat Pak. Jadi di luar pengajian ini kami tahu, ini kami diamplopin orang, diamplopi pengurus masjid, tidak ada lagi pahalanya Pak.
Cuman untuk ngimbanginya apa Bu? Itulah ketika di luar kita ceramah, kita tidak ada meminta sedikit pun. Jadi itulah untuk pengimbang amalan ini. Jadi. Nah, kalau rasanya pekerjaan kita membuat kita jauh dari Allah, berhentilah. Jangan sampai kita teruskan. Jadi bapak yang PNS yang saya bilang tuh Pak, ini udah masuk tahun ke-7 dia berhenti Pak. Miskin total Pak. Jadi kalau tidak sanggup jangan coba-coba lagi. Azab dia Bu. Aduh ngeri saya Ustaz. Apapun usaha saya buat tidak mau lagi. Dulu pakai mobil bagus-bagus, sekarang pakai Honda. Di masyarakat tidak dihargai orang saya lagi Ustaz. Dulu berduit Bu. Kalau kita berduit itu dihargai orang Pak. Kalau kita berduit nih Bu, kentut kita aja haram Bu. Walaupun busuk Pak. Tidak ada yang berani komplain. Mau Pak, terkentut saya. Tidak apa-apa Pak Haji. Bagus tuh Pak Haji. Di rumah sakit aja orang habis operasi nunggu kentut baru boleh makan. Lagi pula kentut Pak Haji ini tidaklah busuk Pak Haji. Nah, karena berduit Pak. Tapi sampai hari ini Bu, dia tetap hadir di pengajian saya tiap Ahad. Tidak jenuh ya. Itu berarti ini benar-benar hijrah ini. Mata udah bersinar Bu, wajah udah bersih. Gila aja saya ini yang belum lagi Ustaz. Saya bingung duit tuh banyak. Di mobil tuh kadang saya pulang Ustaz, duit aja isinya. Tapi saya risau Ustaz. Saya bikinlah rumah kos besar-besar. Nah, ada yang bisa membahagiakan saya. Pas dengar ceramah Ustaznya udahlah saya berani. Akhirnya dia dialog ke istrinya dulu Pak. Rela enggak kehilangan sebanyak ini. Akhirnya istrinya pun mendukung pula Bu. Hadirlah berdua-dua pengajian sekarang. Ini udah kuat betul dia nih Pak. Udah 7 tahun nih Bu. Pencarian enggak jelas apa enggak. Cuman ada-ada aja rezeki saya tuh jadinya Ustaz. Kemarin saya diajak kakak saya umroh. Nah, jadi pokok balik dari nol betul ya Pak. Dulu entahlah. Duit nak tanggung banyak kan. Nah jadi orang banyak terbenam, coba lah Bu. Kita ukur-ukur aja lah Bu. Misalnya PNS, gaji taruhlah kalau eselon sekian misalnya Bu ya. Gajinya oke lah kita taruh 10 juta. Tapi bisa beli mobil Rubicon. Bisa bangun rumah mewah. Sebetulnya kan orang tahu Pak, ini dari mana, dapatnya itu dari mana. Tapi orang diam-diam aja. Kadang saya habis pikir, misal kita masuk nih ke komplek PNS, tapi kok bisa ya punya rumah sebesar ini dari mana? Kalaupun saya jadi dia, saya lebih jahat mungkin saya lagi Pak. Untung makanya saya tidak mau Bu. Karena memang enak duitnya. Saya kan sempat nanya Bu, ada dulu bupati. Jadi dari mana dapat duit? Ustaz. Makanya mau orang rela untuk jadi itu berapapun dibayarnya. 2 minggu Ustaz, kembali modal tuh. 2 minggu aja kembali. Orang minta tanda tangan slip amplop, slip amplop, slip amplop, slip amplop. 2 minggu balik duit. Jadi kalau digaji ya enggak dapat Ustaz. Cuman yang membuat tuh terenak nyaman tuh Bu. Saya tanya dengan politisi. Politisi partai paling baik lah menurut saya nih Pak. Jadi kami itu Ustaz katanya, misalnya ada perusahaan menzolimi tanah masyarakat, itu kami yang paling ngeri gaungnya. Keluar dari desa kami. Nanti kan kita dipanggil sama orang yang punya perusahaan itu Ustaz. Pak masuk dulu Pak, masuk dalam. Bapak janganlah keras-keras kali Pak, sambil ngasih koper Pak. Jangan keras-keras kali Pak, buka. Di luar saya rakyat, kalau di sini kan kita kawan. Berubah langsung Pak. Tuh ngeri Pak, kalau udah urusannya duit tuh ngeri ya. Kadang Bu ya, saya ini berpikir juga jadinya. Ada kalanya itu kita kuat iman, ada kalanya kita down iman. Nah di saat kita dalam keadaan tidak ada, kemudian ada yang menguji kita dengan uang, Pak. Itu tuh memang agak berat memang tuh. Jadi siapa-siapa saja yang dia rela untuk menderita, namun membuat dia dekat dengan Allah, itu jauh lebih baik daripada bahagia tetapi jauh dari Allah. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang tua yang tidak mengharuskan anak untuk mendapatkan duit melalui jabatan dan amanahnya, dan
dia walaupun susah, tetapi yakinlah dia akan berbahagia nanti di akhirat, baik di dunia ataupun di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.